Pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta digabungkan menjadi Jakarta Raya. Ya, usulan ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Idris mengatakan gagasan Jakarta Raya ini merupakan pengembangan ide sejak Orde Baru. Menurut Idris, awalnya mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso yang menyebutkan gagasan penggabungan daerah penyangga sebagai efisiensi pembangunan megapolitan. Berdasarkan hal ini, ia berpikir untuk kembali mengembangkan gagasan terdahulu soal penggabungan daerah penyangga menjadi Jakarta Raya. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menolak usulan Wali Kota Depok Muhammad Idris agar Depok bergabung dengan Jakarta Raya. UU menilai pernyataan Idris memancing kegaduhan di Jabar. Ia menilai pernyataan Wali Kota Depok itu mendiskreditkan Pemprov Jabar, termasuk Ridwan Kamil dan UU yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wagub Jabar. Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar. Ini menjadi seolah-olah wilayah Bodebek tidak maju karena bergabung dengan Jabar. Mantan Bupati Tasikmalaya itu menjelaskan sejumlah indikator kemajuan Depok atau wilayah Bodebek. UU meminta Idris lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Ya, pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengusulkan daerah di sekitar Jakarta seperti Depok disatukan menjadi Jakarta Raya. Apakah hal ini bisa terrealisasi, dan untuk membahasnya lebih jauh saat ini sudah terhubung bersama kami via Zoom pakar tata kota Yayat via Zoom. Selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Yayat, ini bagaimana pandangan Bapak soal adanya isu atau wacana penggabungan Bodebek kembali ke Jakarta? Ya, ini kan kalau itu kayak CLBK lah kan, cucian lama belum kering, di recycling, diputar, dan diputar. Jadi begini, ini kan isu lama, ada persoalan kesenjangan antara Jakarta dengan sekitarnya. Sebetulnya Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, secara administratif memang berbeda, terpisah dengan Jakarta. Tapi secara fungsional, dia sudah menjadi satu kesatuan. Fungsional itu adalah sudah adanya semacam fungsi-fungsi yang terintegrasi. Contohnya yang paling sederhana misalnya, bagaimana mobilitas warga Depok itu ke Jakarta, Bekasi ke Jakarta, Jabodetabek ke Jakarta. Dan ingat, hampir 40% warga Depok itu bekerja di Jakarta atau ada hubungan kerja dengan kegiatan dengan di Jakarta. Jadi sebetulnya walaupun dia berbeda administratifnya, tapi kesatuan kegiatannya sudah terbentuk. Nah, jadi yang menjadi persoalan sekarang adalah apa kira-kira nilai manfaat kalau Depok bergabung dengan Jakarta atau Jakarta nanti bisa menerima Depok. Pertama satu, status Jakarta itu adalah kota dengan status provinsi. Jadi gubernurnya adalah kepala daerahnya adalah gubernur. Nah, di Jakarta itu 5 wilayah kota administratif, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, semua administratif. Nah, kalau Depok bergabung dengan Jakarta, ini kan agak menarik dan mengganjal. Apa itu? Depok itu daerah otonom, ada wali kota, ada DPRD-nya. Kalau bergabung dengan Jakarta, apakah Depok bersedia turun status menjadi administratif, kehilangan otonomi daerahnya? Nah, itulah yang harus diperhatikan. Karena sekarang memang ada rencana penyusunan undang-undang baru tentang status Jakarta. Kita belum tahu nih statusnya, apakah punya kekhususan lagi atau tidak. Nah, bagaimana dengan wilayah sekitarnya? Sebetulnya wacana untuk menggabungkan dengan Jakarta itu pernah diwacanakan oleh Pak Pepeng, Wali Kota Bekasi, dengan isu Jakarta Tenggara. Pak Yayat, kalau bergabungnya Depok ini masuk ke Jakarta Raya tapi berdiri sendiri sebagai kota administrasi tidak bisa ya? Ya nggak bisa lah, kan harus ada kesatuan wilayah secara administrasi pemerintahan. Kalau Gubernur DKI itu adalah kepala daerah dengan status otonomnya, Depok kan juga kepala daerah otonom. Dan kedua, kalau misalnya Depok bergabung dengan DKI, itu undang-undang pembentukan Provinsi Jawa Barat pun harus dirubah. Karena juga terkait dengan jumlah wilayah kabupaten dan kota yang ada di dalamnya.
Jadi ini memang panjang gitu dan tidak mudah. Apalagi pemerintah sendiri sekarang kan sudah mengevaluasi terkait pemekaran atau penggabungan dari setiap provinsi maupun kota dan kabupaten. Dan yang kedua kan apa sih yang didapat gitu. Mungkin Oke. satu saat bagi Depok itu mendapatkan suatu anugerah lah, sesuatu yang wah tiba-tiba saya bergabung dengan kota dengan APBD yang cukup besar. Tapi bagi DKI 2 juta penduduk Depok itu beban atau opportunity. Itu kan juga menjadi sebuah tantangan. Oke. Jadi dengan bertambahnya penduduk DKI berarti kan juga akan bertambah besar beban yang harus diselesaikan. Sementara DKI sendiri punya banyak masalah secara internal. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan pernyataan ada persoalan eksternal di luar DKI yang harus disinergikan. Nah, kalau saya mengusulkan harus ada kerjasama. Sebetulnya BKSP ada tuh, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek, tapi tidak efektif karena tidak punya power, tidak punya biaya. Nah, yang paling bagus adalah kerjasama antar kota dengan provinsi atau antar daerah. Solusinya apa? Solusinya dengan pendekatan B2B, business to business. Contohnya apa? Bagaimana membantu warga Depok supaya murah, cepat sampai Jakarta setiap hari tanpa macet. Kita dorong misalnya penggunaan public transport. Misalnya menggabungkan badan usaha milik pemerintah Depok bekerja sama dengan MITJ, yaitu anak usaha dari Transjakarta dengan MRT, dengan PT Kereta Api yang memfasilitasi pelayanan transportasi ke wilayah sekitarnya. Sekarang kan Transjakarta juga masuk Depok. Ya. Bagaimana dengan kereta api? Nah, dengan pendekatan terintegrasi B2B itu bisa menyelesaikan masalahnya lebih cepat daripada nanti membentuk suatu ketentuan suatu daerah otonom baru. Nah, jadi dengan demikian pendekatan praktis bisa dilakukan. Nah, yang kedua, pernah dilakukan pada tahun sekitar 2013 atau 2012 itu tentang rencana undang-undang tentang pengelolaan terpadu Jabodetabek, tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, alangkah baiknya nanti Jabodetabek daripada ribut untuk menggabung-gabungkan dan belum tentu bisa menyelesaikan masalah, bagus fokus saja kolaborasi kerjasama antara Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang, fokus pada 5 bidang dan diperkuat dengan kekuatan pembiayaan, bantuan provinsi, bantuan dari pusat dan kemampuan APBD. Contohnya di mana? Transportasi, perumahan permukiman, penanggulangan banjir ya, sumber daya air, kemudian persoalan tata ruang dan persoalan lingkungan lainnya. Sebetulnya Depok dengan DKI pernah konflik dulu waktu persoalan banjir di masa Pak Ahok ketika Pak Ahok mengatakan Depok ini kurang memperhatikan resapan. Nah, di situ kan konflik. Nah, sebetulnya kalau pendekatannya lebih bersifat pragmatis, langsung kepada persoalan dengan ada target itu lebih efektif. Nah, yang lain yang juga kita cermati. Jadi harusnya lebih mengevaluasi ya sinergitas antara Jawa Barat dan Jakarta Raya begitu ya Pak, karena memang tidak menafikan kalau memang banyak warganya yang memang berkeliling atau mungkin melakukan kegiatan antar daerah tersebut. Berarti ada cara lain sebenarnya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan, tidak harus bergabung Depok ini dengan Jakarta Raya begitu ya Pak Yayat ya. Iya, jadi persoalannya kan kalau persoalan isu menggabungkan ini kan isu lama dan selalu gaduh. Waktu Bekasi mengusulkan Bekasi Jakarta. Berarti itu apakah betul artinya selama ini sinergitas antara Jawa Barat dan Jakarta tidak berjalan dengan baik Pak Yayat? Nah, ini yang menjadi menarik. Depok, Bekasi, Bogor, Kota Bogor itu memang provinsi Jawa Barat, tapi merasa lebih dekat dengan DKI dibandingkan dengan Bandung. Jadi Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Memang agak terasa jauh suatu pengaruhnya di Bodetabek ini. Karena bagaimanapun wali kota Depok itu lebih banyak urusannya dengan provinsi DKI. Wali kota Bekasi juga gitu, apalagi di Bekasi ada penempatan TPA ya. Nah, sekarang kalau Jakarta dengan Bekasi ada irisan kepentingan misalnya, ada TPA Bantar Gebang di situ ya. Tapi kalau dengan Depok, irisan kekuatannya apa? Jadi jangan sampai Depok terlalu berharap adanya anggaran yang besar dari DKI. Belum tentu. Memang DKI selama ini juga membantu tetangga-tetangganya, Kota Bogor. Tapi pertanyaannya,
bentuk bantuan itu lebih banyak bagaimana DKI-nya. Jadi suara dari teman-teman di daerah ini sebetulnya ini curhat juga sebetulnya. Oke, tapi yang agar menarik lebih diperhatikan. tadi yang dikatakan Pak Yayat juga begitu ya, Wakil Gubernur Jawa Barat juga sepertinya tidak setuju dengan penggabungan ini karena merasa direndahkan gitu, atau Iya. tersinggung dengan usulan tersebut. Iya. Tapi kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat tata kota begitu ya Pak ya, nah dengan Iya. munculnya Depok ini ingin sekali bergabung dengan Jakarta Raya, apa betul memang Depok dalam prakteknya ini tidak dikelola dengan maksimal begitu mungkin Pak Yayat? Iya, ini sebetulnya bisa dikatakan curhat. Oke. Suara aspirasi Depok yang mungkin begini, Depok, Bekasi, atau Tangerang Selatan itu berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu betul-betul metropolitan, tapi Bekasi, Depok itu seperti setengah metropolitan. Ada setengahnya Pak Yayat ya? Ada setengah. Metropolitan setengah hati. Kenapa? Penduduknya di atas 1 juta, bahkan ada 2 juta, bahkan lebih banyak lagi. Tapi kemampuan anggarannya itu terbatas. Bayangkan saja dengan DKI yang hampir lebih dari 80 triliun. Sementara Bekasi dengan Depok itu beda tipis sekitar 5-6 triliun. Penduduknya cukup banyak, jadi otomatis adanya gap antara besarnya jumlah penduduk itu juga menjadi masalah dengan kemampuan biaya. Dan yang menjadi masalah, sebagian penduduk yang di Depok maupun Bekasi sama-sama bekerja di Jakarta. Jadi merasa mereka, wah kami ini lebih banyak menanggung beban dari persoalan yang ada di Jakarta. Nah, makanya satu-satunya saran menurut kita, di balik lemahnya koordinasi dan kerjasama di BKSP Jabodetabek, adalah lebih bagus B2B saja, business to business, oleh badan usaha milik daerah, di backup dengan dukungan APBD dari tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan kasus satu persatu. Misalnya di transportasi, di perumahan, penanggulangan banjir, dan persoalan-persoalan lingkungan lainnya. Jadi lebih terasa manfaatnya dibandingkan berwacana, sudah terbentuk, belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Berarti langsung konkret ke masalah yang ada sekarang di depan mata, karena kalau sudah itu terselesaikan pasti tidak ada lagi tuh wacana untuk mau bergabung ya Pak Yayat ya? Iya, contohnya satu, DKI itu sudah membuat integrasi tarif 10.000 yang ke wilayah di mana DKI. Bisa nggak dia masuk ke Depok? Bisa nggak dia masuk ke Bekasi? Jadi orang Depok pun merasa mendapatkan keuntungan dengan bantuan pembiayaan. Nah, bagaimana nanti Depok pun bisa berkontribusi, bisa sharing. Intinya satu, penggabungan itu harus memberikan manfaat bagi warganya. Artinya kalau digabungkan hanya persoalan, wah nanti meluas. Tapi pertanyaan, ada nggak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat nanti? Itu kalau tidak ada perubahan, nggak ada maknanya penggabungan itu. Pak Yayat, kalau begitu, kalau tadi dikatakan begitu ya, banyak sekali yang harus dipertimbangkan dari penggabungan wilayah, apalagi usulan Depok untuk mau bergabung dengan Jakarta Raya ini. Dan menurut Pak Yayat, lebih baik menyelesaikan saja masalah yang ada di depan mata. Nah, yang seharusnya berperan untuk bisa mengendalikan ini atau duduk bareng ini siapa nih Pak untuk berperan supaya bisa sama-sama enak? Pertama satu, memang ada BKSP, tapi ketuanya kan berganti-ganti setiap gubernur. Sekarang Jabar, kemudian DKI sama Banten. Tapi pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana peran dari pusat. Sebetulnya pusat juga sudah banyak membantu. Contohnya gini ya, penanggulangan banjir di Jakarta. Pusat membantu membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Ciawi untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Karena apa? Masalahnya di Jakarta juga masalahnya ada di puncak. Artinya pusat mengambil alih, daerah mendapatkan manfaat. Sekarang dengan Depok, apa masalah yang selama ini terasa membebani Depok untuk mengatasi masalah di Depok dan juga menyelesaikan masalah di Jakarta? Contoh, bantaran sungai. Banyak sekarang perubahan masalah banjir karena perubahan bentang ruang di sepanjang sungai. Nah, karena Depok tidak punya anggaran, bicara saja dengan pusat, ya, bicara dengan DKI, difasilitasi oleh provinsi. Makanya ketika berbicara terhadap aspirasi ini harus didengarkan dulu Provinsi Jawa Baratnya. Makanya Jawa Barat gubernur,
kok belum tahu-tahu tiba-tiba wali kotanya sudah bicara Baik. duluan. Jadi itu Saya ya- ini kepala, jadi saya Baik. ini kepala Jadi intinya provinsi komunikasi dalam. antar birokrasi juga harus Iya, diterapkan harus begitu ya Pak Yat ya. dikomunikasikan dan memang harus matang, Harus ada matang kajiannya, juga. Baik, ada kita harapkan hitung-hitungannya, begitu. saran-saran yang dikemukakan oleh Pak Yat Supriyatna ini pakar tata kota didengar begitu ya oleh pihak-pihak terkait Ya. dan agar menemukan jalan keluar yang sama-sama enak masing-masing antar kota begitu. Terima kasih banyak Pak Yat Supriyatna. Baik, sama-sama, terima kasih. Pakar tata kota sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat sore Pak Yayat. Sama-sama, selamat sore.